Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Apaku jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu.
Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya sekali lagi marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali sampai 100 kali ganda. Dan berikan pada kami urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan roh, hikmat dan wahyu, agar kami boleh mengerti dan maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam berkasih Tuhan. Mari kita segera persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan menyesuaikan dengan selera, menyesuaikan dengan selera kita, gitu ya. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka keinginan, kecenderungan manusia termasuk orang percaya untuk mengikuti selera itu menjadi semakin bertambah kuat, ya. Bisa saja selera itu benar-benar bagus, benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan, tapi bisa juga agak lain dari firman Tuhan. Yang penting mengatakan ya suka-suka dia aja lah. Nah, ini mengikuti seleranya sendiri. Berarti memang manusia adalah makhluk sosial. Berarti manusia juga punya kecenderungan egois. Nah, ini di samping makhluk sosial, berarti kecenderungan egoisnya juga ada juga, ya. Di sini dalam perkembangan pilihan dari selera itu, maka semakin banyak terbentang pilihannya dengan kemajuan dunia ini, dengan perkembangan dunia ini. Pertama, pilihan akan kalau mau berlibur, banyak pilihannya. Mau ke pantai, mau ke daerah pegunungan, mau ke daerah yang terpencil, daerah yang bersejarah, itu tergantung selera masing-masing, ya. Pilihan akan jurusan, ya, kalau kita mau sekolah misalnya pendidikan, banyak tentang pilihan bidang teknik, pilihan bidang farmasi, pilihan bidang kedokteran, pilihan bidang hukum, pilihan bidang keuangan, pilihan tentang bisnis, pilihan tentang yang lain-lain. Banyak sekali pilihannya, juga tergantung tapi pada kemampuan kita di mana, gitu ya, dan kesukaan kita di mana. Ya, baik lagi kesukaan pada selera kita, tergantung pada selera kita. Apalagi pilihan akan ini pelayanan dalam gereja pun juga makin banyak pilihan. Mau jadi pendoa lah, pilihan menjadi hamba Tuhan lah, jadi pendeta, pilihan akan musik gerejawi lah, dan sebagainya, pilihan jadi khotbah, banyak sekali, ya, pilihan itu, karena dunia semakin berkembang. Nah, demikian juga pilihan untuk mencari firman, khotbah, pengajaran juga mulai berubah makin lama makin banyak, ya. Apalagi belakangan ini, ya, terutama lewat sosmed, aduh banyak sekali, ya, memilih ajaran yang mengutamakan, ya, keberhasilan atau teologi sukses. Nah, ini pasti berhasil, ya. Itu yang penting kita berusaha, yang penting kita minta sama Tuhan, yang penting kita percaya. Nah, ini salah satunya ajaran tentang berkat yang disebut teologi kemakmuran dan sebagainya, ya. Oh, pasti berkat Tuhan berlimpah. Nah, itu ada lagi ajaran yang diwarnai dengan nubuat persaan Tuhan terus, bahkan bisa cenderung berupa ramalan saja, gitu ya. Ya, ini berarti ajaran yang cenderung kepada perdukunan dan lain sebagainya, atau ajaran yang sensasional, ajaran lain tapi berbau mistik, ya. Kepercayaan tidak pada tanggal sekian akan terjadi ini, pada tanggal sekian akan terjadi, pada hari ini akan terjadi ini, pada hari itu akan terjadi ini. Nah, itu berbau mistik, ya. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya dong, karena pilihan semakin banyak sekarang. Nah, penjelasannya kita perlu berhati-hati, karena yang cocok dengan kita belum tentu cocok dengan orang lain, ya. Yang cocok dengan kita itu belum tentu benar. Sebaliknya yang benar pasti berguna bagi kita, ya. Yang benar itu yang kita cari, ya. Dan bukan hanya menyenangkan selera kita, cocok dengan selera kita. Berikutnya kita lihat, misalnya kesukaan akan sesuatu belum tentu itu baik untuk kita, belum tentu baik untuk kesehatan kita, belum tentu baik untuk masa depan kita.
ya, makanan yang baik ada yang bisa meningkatkan kesehatan kita, memeliharakan kesehatan kita, dan bukan hanya yang makanan yang enak ya. Jadi jangan kita tergantung pada selera. Firman Tuhan juga mengajarkan kok ya. Lihat bagaimana Yesus waktu beri pengajaran yang tinggi, dikatanya pengajaran makin mendalam, makin keras, maka sungguh banyak ditinggalkan oleh murid-muridnya karena cocok dengan seleranya. Kita bisa baca Yohanes 7 ayat 60 sampai 66. Sorry, bukan Yohanes 7, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Berarti tidak cocok dengan selera mereka ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata pada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Nah, tidak sesuai dengan keinginanmu, seleramu. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, tapi telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniai kepadanya. Maka sejak itu, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Murid Tuhan Yesus saja mengundurkan diri ya. Kita bisa lihat. Jadi ini bukan cuma beberapa dari muridnya, tapi ada antara murid-muridnya dan jumlahnya banyak yang lalu mengundurkan diri. Ayat 66 berkata, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Berarti ya, sebagian besar di sini dikatakan ya. Kalau pada Tuhan Yesus saja dari zaman dulu sudah bisa terjadi, apalagi zaman sekarang, pada pendeta-pendeta zaman sekarang ya, akan bisa terjadi juga. Tidak ada kemustahilan di antara mereka. Itu yang pertama, kalau kita perhatikan. Yang kedua, tetap aja manusia itu mencari yang enak, sesuai dengan enak didengar, enak dirasakan, enak dipikirkan. Kita bisa lihat 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan di sini bahwa manusia mencari yang enak didengar. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, dan sekarang pada zaman akhir terutama, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi walaupun ajaran itu sehat, tapi tidak bisa menerima karena tidak sesuai dengan seleranya ya. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya, mau mendengarkannya sesuai dengan seleranya saja ya. Bukan rahasia umum lagi, banyak yang katanya Kristen, katanya orang percaya, lebih suka pada khotbah atau ajaran yang prinsipnya menyenangkan dia, sensasional, menjadikan enak-enak saja ya. Bebannya tidak banyak bagi dirinya, dirasakan enteng dan sebagainya, bahkan bersifat mistik ya, dan ramalan dan sebagainya. Nah, itu ada perkembangan dunia dan itu sudah dituliskan oleh Alkitab. Dan ini sudah masuki masa yang disebut dengan dalam firman Tuhan sebagai Timotius 2 ini sebagai pada masa yang akan datang, masa yang terakhir. Juga di 2 Petrus 2 ayat 1 dan sampai 3 telah memperingatkan kita. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 tentang nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di dalam kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendapat kebinasaan diri mereka, tetapi menyenangkan buat mereka. Nah, itu kita harus tahu, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, termasuk selera mereka, dan karena mereka lah jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol sesuai dengan selera zaman ya, isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, inilah ya, tapi orang lebih mengikuti selera daripada kebenaran. Yang ketiga mengatakan demikian ya. Yang kedua, memang firman Tuhan sudah beritahukan kita bahwa akan ada yang sengaja berbuat begitu untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.
Walau katanya bagi Tuhan, yaitu untuk menangkan jiwa-jiwa, katanya itu bungkusnya, itu packagingnya, tapi sebetulnya untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk ketenaran dirinya sendiri. Ya, kita bisa baca di Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Katanya untuk menyenangkan Tuhan, tapi bukan, ya. Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Itu dibalik semuanya. Sebenarnya ujung-ujungnya kepentingan diri sendiri. Makanya lagu saya tulis mengatakan bagaimana bisa menyenangkan Tuhan kalau semua itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sebetulnya, ya. Kita baca lagi 1 Korintus 10 ayat 24. Kalau kelihatannya giat untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan sendiri, bagaimana bisa menyenangkan Tuhan? 1 Korintus 10 ayat 24 mengatakan, jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, jangan, tapi setiap orang mencari keuntungan orang lain, tapi itu suka sekali untuk dilakukan. Banyak juga di antara orang percaya yang melakukan beginian, bukannya gak ngerti masalah, namun sengaja dilakukan demi keuntungan sendiri. Misalnya bisa menjadi terkenal, bisa menjadi populer, digemari orang, dicari-cari orang, bisa menjadi kaya, dihormati, dihargai, dan lain sebagainya, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, firman Tuhan mengingatkan untuk kita perlu membeli kebenaran dan jangan menjualnya. Membeli berarti bayar harga, ya, karena itu tidak mudah bagi kita. Jangan kita menjual demi untuk mendapatkan sesuatu. Amsal 23 ayat 23. Itu firman Tuhan sudah lama mengingatkan. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran, berarti bayar harganya, dan jangan menjualnya untuk mendapatkan sesuatu. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi jangan membeli itu adalah bayar harga untuk mendapatkan dan mempertahankannya kebenaran itu. Menjual berarti mendapatkan sesuatu, itu jangan dilakukan. Jadi kesimpulannya apa dong? Janganlah kita hanya mengikuti selera kita saja, selera manusiawi kita, tapi hendaklah kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Alkitab menasihatkan kita dalam kehidupan bersama, hendaklah kita mengenakan pikiran dan perasaan terdapat pada Kristus juga. Filipi 2 ayat 5, ya. Dalam diri kita, biar kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh selera dan hawa nafsu belaka. Haleluya. Puji Tuhan, waktunya sudah tiba. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang penuh Roh Kudus, agar kita tidak hanya mengikuti selera kita, kesenangan kita sendiri, tapi mengikuti apa yang benar di hadapan Tuhan, kebenaran sejati itu, dan biar itu menyertai kita, ada dalam diri kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa.